Di tengah malam bulan Agustus yang gerah di daerah Gunung Tujuh, kawasan pegunungan yang dianggap keramat itu tiba-tiba diguncang oleh jeritan yang merobek keheningan malam. Peternakan sanca kembang terbesar di Tanah Barat, kebanggaan seluruh desa, kini hanya menyisakan sorot senter yang tergesa-gesa di atas padang rumput yang basah oleh embun dan sesosok manusia yang telah lenyap tanpa jejak. Namun, kengerian yang sesungguhnya bukanlah terletak pada jeritan itu, melainkan pada apa yang ditemukan di dalam perut sanca raksasa tersebut, sesuatu yang mengungkap jaringan perdagangan satwa liar lintas negara, beserta kebenaran mengerikan di balik kematian pemilik peternakan itu sendiri. Mengapa seorang juragan besar rela menjadikan dirinya umpan bagi ular sanca yang ia pelihara dengan tangannya sendiri? Dalam kisah hari ini, saya akan membawa Anda mengurai lapis demi lapis rahasia yang tersembunyi di dalam kotak hitam yang terbuat dari daging dan darah ini. Ketika sorot senter menyapu seluruh peternakan, hal pertama yang membuat semua orang bergidik bukanlah darah, melainkan pemandangan sanca kembang, simbol kekuasaan Pak Budi yang tengah menggeliat kesakitan, perutnya membuncit tak wajar, seolah hendak meledak. Para tetangga yang berdiri di sekelilingnya menahan napas. Ibu Wati, istri Pak Budi, tak sanggup berdiri tegak. Hanya bisa mencengkram lengan polisi sambil terisak. Tatapan matanya kosong, seolah ia sendiri tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Keputusan untuk membedah perut sanca itu tidaklah mudah. Ular itu bukan hanya aset terbesar keluarga, tetapi juga terikat dengan begitu banyak kenangan tentang jerih payah membangun sebuah usaha. Namun di atas segalanya, mereka paham bahwa hanya di dalam perut raksasa itulah kebenaran akan terungkap. Sepanjang malam itu, aparat berwenang menutup lokasi kejadian. Sebuah tim ahli hewan didatangkan dari provinsi, membawa serta peralatan bedah darurat. Lampu sorot dinyalakan. Cahaya putihnya menimpa tubuh sanca yang berkilauan dengan sisik keemasan. Setiap sayatan pisau bedah, bau amis yang menyengat menguar, membuat udara menjadi begitu pekat dan menyesakkan. Dan kemudian, dari dalam lapisan daging yang gelap, sebagian jasad manusia muncul. Tidak lagi utuh, tetapi semua orang tahu itu adalah Pak Budi. Tangis Ibu Wati pecah, mengalahkan suara serangga malam di kawasan Gunung Tujuh. Namun, tragedi tidak berhenti di situ ketika tim investigasi terus mengeluarkan isinya bagian demi bagian. Sebuah kantong plastik kecil yang terbungkus rapat berlapis-lapis muncul di antara tumpukan cairan lengket. Di dalam kantong plastik itu bukanlah emas perak atau buku utang, melainkan sebuah USB. Benda mungil yang tersembunyi jauh di dalam perut sanca seperti sebuah kotak hitam yang sengaja ditinggalkan oleh Pak Budi sendiri. Sejak saat itu, semua orang mengerti ini bukan sekadar kecelakaan kerja, apalagi cerita tentang sanca yang mengamuk dan memakan tuannya. Ini adalah awal dari sebuah rahasia besar, sebuah jaringan bawah tanah yang berusaha dikubur oleh Pak Budi bersama dengan jasadnya. Dan pada saat itu pula, keheningan di Gunung Tujuh malam itu seakan semakin mencekik karena semua orang bertanya-tanya apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam USB itu. Pak Budi, orang-orang biasa memanggilnya dengan nama yang terdengar akrab sekaligus penuh hormat, Raja Sanca dari Barat. Siapapun yang pernah mengunjungi peternakan sancanya pasti akan berdecak kagum. Di tengah kawasan Gunung Tujuh yang terik dan berangin, seorang petani kurus yang memulai dari nol, entah bagaimana, berhasil membangun sebuah kerajaan bernilai miliaran, memelihara ratusan sanca kembang langka untuk dijual ke seluruh tanah barat.
Para tetangga masih ingat betul sosok Pak Budi yang membungkuk di tepi kolam. Suami istri itu menabung setiap rupiah untuk membeli bibit. Ketika punya uang, ia tak segan membantu tetangga, meminjamkan modal, dan mengajari cara beternak. Peternakannya bahkan pernah terpilih sebagai model petani teladan, banyak rombongan datang untuk berkunjung dan belajar. Di permukaan, Pak Budi adalah kebanggaan desa, kebanggaan kabupaten. Sebuah teladan perjuangan keluar dari kemiskinan, hidup rukun, dan berbakti pada keluarga. Namun, semakin tabir itu disingkap, orang-orang semakin bergidik dengan apa yang ada di baliknya. Sisi gelap sang Raja Sanca ternyata tidak sebersih yang orang kira. Para pekerja di peternakan menceritakan, selama lebih dari setahun terakhir, setiap malam selalu ada truk-truk asing yang datang pada dini hari. Tak ada yang tahu apa yang mereka angkut, datang dan pergi dalam senyap tanpa suara selain derit gerbang besi di tengah malam. Kehidupan keluarga Pak Budi juga berubah aneh. Hanya dalam beberapa tahun, uang mengalir begitu deras hingga tak bisa dijelaskan jika hanya mengandalkan penjualan bibit sanca. Ibu Wati sesekali juga merasa was-was. Setiap kali mendengar Pak Budi berbicara dengan nada tinggi di telepon dengan seseorang, ia selalu buru-buru menghindari tatapan suaminya. Beberapa pekerja lama bahkan nekat pergi, meninggalkan desas-desus. Peternakan sanca kembang itu kelihatannya saja bersih. Ada yang bahkan berbisik bahwa setiap kali terdengar suara sanca, pasti truk akan datang. Paket-paket barang dikirim secara rahasia. Tak ada yang berani bertanya, tak ada pula yang berani bercerita. Baru pada saat inilah, orang-orang tersadar melihat kembali sang Raja Sanca, orang yang merawat ular-ular sanca itu seperti anaknya sendiri, ternyata juga memelihara seekor ular berbisa di dalam hatinya. Sebuah sudut gelap yang terikat erat dengan uang-uang aneh, hubungan-hubungan misterius, sesuatu yang bahkan istri yang paling dekat dengannya pun hanya berani tahu samar-samar, tak berani menyentuhnya. Dan ketika gambaran itu terungkap di depan mata semua orang, pertanyaan yang menyakitkan itu semakin berat. Apakah kematian Pak Budi bukan hanya harga yang harus ia bayar sendiri, tetapi juga peringatan mengerikan bagi siapapun yang berani memelihara sanca keserakahan di dalam hati? USB yang ditemukan di dalam perut sanca kembang raksasa itu tidak hanya mengguncang seluruh kawasan Gunung Tujuh, tetapi juga menjadi kunci terakhir untuk mengurai simpul tragedi ini. Benda itu kecil, sekilas di bawah sorot lampu pun tak akan ada yang menyangka ia menyimpan segunung kebenaran yang entah bagaimana telah berhasil disimpan rapat oleh Pak Budi hingga saat ia menutup mata. Segera setelah otopsi jasad, pihak penyidik langsung mengirimkan USB tersebut ke laboratorium forensik digital. Sebuah tim ahli teknologi tinggi ditugaskan karena semua orang paham, jika USB ini terenkripsi, satu kesalahan kecil saja bisa menghapus seluruh data di dalamnya secara permanen. Setelah berjam-jam bekerja keras, file-file data pertama pun terbuka. Bukan surat utang, apalagi dokumen pribadi, melainkan sebuah arsip hitam raksasa. Ratusan terabyte data, gambar, video, rekaman suara, semuanya merekam secara rinci transaksi-transaksi gelap. Ada rekaman video yang memperlihatkan satwa-satwa liar yang dikurung dalam kondisi memprihatinkan. Badak, angak harimau, bahkan gading gajah disembunyikan dengan rapi di dalam peti-peti kemas. Lebih dalam lagi, ada file-file Excel yang merinci setiap transaksi, tanggal, waktu, jumlah uang yang fantastis, dan mata rantai yang terlibat, mulai dari pengepul perantara, kurir, hingga nama beberapa oknum aparat korup yang siap memberi lampu hijau agar jaringan kejahatan ini bisa beroperasi mulus melintasi perbatasan. Namun, yang membuat semua orang tercekat bukan hanya angka-angka itu, melainkan rekaman-rekaman suara yang seperti buku harian dari Pak Budi sendiri. Di dalamnya,
Ia mengakui segalanya. Dari hari pertama, ia diam-diam menjual bibit sanca melebihi kuota, hingga akhirnya terseret ke dalam transaksi yang semakin besar dan semakin berbahaya. Ia berbicara tentang ketakutannya kehilangan keluarga, tentang tekanan dari para rekannya yang mengendalikannya, tentang keinginannya untuk keluar, tetapi sudah terlambat. Semua pengakuan itu tidak bisa ia katakan kepada siapapun, tidak bisa ia katakan kepada istrinya, apalagi kepada pihak berwenang, karena setiap kata yang terucap bisa mengubah seluruh keluarganya menjadi target berikutnya. Ia memilih menelan USB itu, menyembunyikannya di tempat terdalam dan teraman, di dalam perut sanca yang ia rawat seperti darah dagingnya sendiri. Mungkin baginya, kematian adalah pengakuan paling bisu, satu-satunya cara agar kebenaran terungkap namun tetap menjaga nyawa orang-orang yang ia cintai hingga akhir. Ketika data terakhir selesai diproses, seluruh ruangan investigasi hening. Mereka tidak lagi melihat seorang raja sanca yang serakah dan kejam, melainkan hanya seorang manusia biasa yang terperangkap dalam sangkar besi yang ia bangun sendiri, hingga akhirnya harus mengunci pintunya dan mengubur kuncinya di dalam perut sanca itu. Dan hal yang terus ditanyakan semua orang hingga sekarang adalah, jika tanpa USB itu, akankah kebenaran pernah terungkap, dan berapa banyak lagi kotak hitam lain yang masih tertidur lelap di dalam kegelapan di luar sana? Mungkin selama bertahun-tahun menanjak berkat peternakan sanca kembang. Di dalam diri Pak Budi, selalu ada dua pribadi yang berjalan paralel. Seorang predator, dingin, penuh perhitungan, siap menyembunyikan transaksi ilegal demi angka-angka fantastis di rekening banknya. Dan seorang ayah, seorang suami yang diam-diam mendambakan kehidupan yang cukup dan damai untuk keluarganya, seperti cara ia berhemat di masa-masa sulit dulu. Namun, uang dari jaringan gelap tidak pernah bersih. Sekali tersentuh, melepaskannya berarti kematian. Catatan dalam USB menunjukkan dengan jelas, semakin lama Pak Budi semakin lelah, tegang, seperti mangsa dari orang-orang yang ia kira bisa ia kendalikan. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk berbalik arah, dan ia pun tahu aturan main para penyelundup tidak mengizinkan siapapun meninggalkan meja saat permainan belum usai. Banyak malam para tetangga masih mendengar suara Pak Budi pergi ke kandang sendirian. Orang-orang mengira ia memeriksa peternakan, tetapi mungkin ia sudah merencanakan akhir ini sejak lama. Jika tidak bisa pergi sebagai orang bebas, setidaknya ia harus meninggalkan sesuatu untuk mengakhiri segalanya dengan cara yang paling bersih bagi istri dan anak-anaknya. Dan kotak hitam itu adalah USB yang ditelan jauh ke dalam perut sanca. Sesuatu yang ia yakini akan menjaga bukti itu tetap aman, tak peduli bahaya apapun. Baru ketika tim investigasi memeriksa ulang seluruh data kamera keamanan di sekitar peternakan, gambaran utuh tentang kematian sang Raja Sanca terungkap, lebih lengkap dan lebih menyakitkan dari desas-desus manapun. Rekaman dari sebuah kamera yang dipasang di dekat kandang sanca kembang menunjukkan pada malam nahas itu, Pak Budi berjalan perlahan ke arah kandang, tangannya memegang sebuah USB yang dibungkus rapat dengan plastik. Ia duduk di samping sanca raksasa itu, hewan yang telah terikat dengannya seperti keluarga selama lebih dari 10 tahun, tanpa sedikit pun tatapan panik. Sebaliknya, Pak Budi menatap langit malam Gunung Tujuh, menghela napas panjang seolah melepaskan beban terakhirnya. Klip yang paling membuat penonton bergidik adalah saat ia mengeluarkan sebuah silet kecil yang tersembunyi di saku bajunya. Goresan-goresan tipis dibuat di pergelangan tangannya, darah mulai merembes keluar, membasahi tanah lembab, dan merayap melalui rumput liar di depan kandang sanca.
Aroma darah segar yang hangat menyebar di tengah malam yang sejuk, cukup untuk membangkitkan naluri berburu dalam diri Sancha itu. Ini bukan kecelakaan, apalagi tindakan impulsif. Semuanya telah diperhitungkan hingga tingkat yang mengerikan. Secara biologis, Sancha raksasa berburu berdasarkan bau darah dan panas tubuh. Pak Budi tahu itu lebih baik dari siapapun. Ia telah memeliharanya, memberinya makan, mengawasinya tumbuh setiap hari. Ia tahu, hanya dengan menjadikan dirinya mangsa terbaik, rahasia yang ia simpan akan menjadi yang paling tersembunyi, sekaligus yang paling mudah ditemukan ketika ia sudah tiada. Tetesan-tetesan darah itu memandu Sancha mendekatinya. Ular itu tidak menyerang seperti binatang buas, melainkan melilit tubuhnya perlahan, seperti cengkeraman takdir yang lambat. Pak Budi saat itu tidak melawan, hanya terengah-engah sambil menggenggam erat USB di tangannya untuk terakhir kali, lalu menelannya. Dalam sekejap, semua dosa, semua perhitungan, semua ketakutan yang menghantuinya di luar sana, ia segel di dalam kotak hitam yang hidup ini. Bagi banyak orang, kematian ini gila. Tetapi bagi Pak Budi sendiri, mungkin ini adalah rencana penebusan dosa paling kejam satu-satunya yang bisa ia lakukan untuk istri dan anak-anaknya. Ia tidak bisa menyerahkan diri karena rekan-rekannya tidak akan membiarkan keluarganya hidup tenang. Ia juga tidak bisa melarikan diri karena jaringan itu terlalu luas, melampaui batas negara. Jadi, hanya ada satu jalan, menghilangkan dirinya sendiri, meninggalkan petunjuk terpenting di dalam sesuatu yang tak akan disangka siapapun. Oleh karena itu, pemandangan Sancha kembang yang terbaring dengan perut buncit di malam hujan Gunung Tujuh bukan hanya lokasi aneh dari sebuah kecelakaan kerja, itu adalah seluruh peta kejahatan yang dibungkus dengan darah, daging, dan jiwa pemeliharanya. Sebuah langkah terakhir yang dingin sekaligus putus asa, namun juga penuh cinta dari seorang yang tersesat yang masih ingin mempertahankan sedikit nuraninya untuk keluarganya. Dan ketika tetes darah terakhir mengering di tanah Gunung Tujuh, orang-orang baru mengerti, terkadang predator terakhir hanyalah manusia, dan manusia itu hingga saat terakhirnya masih mendambakan untuk menjadi orang baik sekali lagi, meskipun harus membayarnya dengan nyawa. Ketika setiap file data dalam USB keramat itu berhasil dipecahkan, apa yang tersembunyi di balik gerbang peternakan Sancha kembang Pak Budi benar-benar terkuak. Ini bukan lagi kisah tunggal seorang Raja Sancha dari Gunung Tujuh, melainkan gambaran kelam sebuah jaringan kejahatan bawah tanah yang telah ada selama bertahun-tahun, menyusup ke seluruh provinsi perbatasan dan menjulurkan tentakelnya hingga ke luar negeri. Serangkaian kaki tongan disebut namanya, dari para pengumpul barang ilegal di hutan belantara hingga para pengepul satwa liar, gading gajah, dan cula badak. Peternakan legal seperti milik Pak Budi hanyalah kedok canggih untuk mengelabui pemerintah dan penduduk desa. Setiap malam tiba, truk-truk tertutup itu diam-diam pergi, membawa tak terhitung makhluk hidup yang diburu, dipotong-potong, diubah menjadi barang mahal di atas meja makan mewah atau koleksi langka di seberang perbatasan. Orang-orang menyebutnya jaringan kematian, bukan hanya karena membunuh satwa di hutan, tetapi juga karena menyeret begitu banyak orang baik tergelincir ke jurang kejahatan. Sebab jika dilihat lebih dalam Pak Budi, awalnya juga hanya seorang petani, seorang suami, seorang ayah yang bekerja keras di tepi kolam Sancha untuk keluar dari kemiskinan, berharap anak-anaknya bisa sekolah dengan layak. Namun kemudian, keuntungan cepat, kiriman-kiriman ilegal yang membawa setumpuk uang tebal telah mengubah sosok yang berlumuran lumpur itu menjadi mata rantai penting dalam jaringan tersebut. Para pekerja juga begitu. Ada yang memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan.
Ada yang menutup mata karena upah yang lebih besar. Begitulah, kehidupan-kehidupan sederhana itu ditelan oleh mesin uang tanpa mereka sadari. Seorang penyidik senior bergumam saat memegang berkas yang dicetak dari USB. Yang paling menakutkan bukan hanya satwa langka yang hilang, tetapi bagaimana kejahatan berakar di tengah kehidupan desa yang damai, menggerogoti kepercayaan warga, hingga akhirnya mereka sendiri, meskipun tahu itu salah, tetap menutup mata dan ikut membantu. Dan pada saat ini, kematian Sang Raja Sanca, yang tadinya tampak seperti tragedi pribadi, berubah menjadi potret pahit dari sudut gelap masyarakat. Batas antara petani dan penjahat ternyata begitu tipis. Hanya satu jabat tangan dengan keserakahan sudah cukup untuk menarik begitu banyak keluarga baik-baik ke dalam pusaran tanpa jalan keluar. Melihat bangkai Sanca yang dibedah, melihat setiap gambar satwa yang terkurung di dalam bak truk, orang-orang baru tersadar. Terkadang, yang pertama kali ditelan bukanlah mangsa di hutan, melainkan manusia-manusia yang tersesat, yang oleh ambisi dan uang haus darah diubah menjadi mata rantai bagi jaringan kematian untuk menelan mereka perlahan hingga tetes darah terakhir. Ketika file data terakhir dari USB keramat itu selesai disalin, sebuah rapat darurat diadakan malam itu juga di markas kepolisian provinsi. Lokasi-lokasi gudang, peternakan kamuflase, titik pengumpulan satwa liar, semuanya ditandai dengan cermat di peta. Berkas rahasia yang tebal, setiap hubungan antara kaki tangan, sopir truk, pengepul, dan bahkan oknum aparat yang korup, semuanya dirangkai menjadi satu. Operasi penumpasan itu diberi nama Operasi Sanca, sebagai pengingat akan Sanca Kembang yang telah menelan tuannya dan mengungkap seluruh kerajaan gelap di balik sisik-sisiknya yang berkilauan. Semua pekerjaan intelijen harus dijaga kerahasiaannya secara mutlak. Sebab, satu celah saja, jaringan yang telah dibangun puluhan tahun itu bisa melenyapkan barang bukti dalam semalam. Subuh di suatu hari awal musim hujan, lebih dari 200 personel dibagi menjadi beberapa tim serentak bergerak dari berbagai daerah, dari Jambi, Riau, hingga ke pelabuhan-pelabuhan yang berbatasan dengan negara tetangga. Gudang-gudang, titik-titik pengumpulan yang dipenuhi kawat berduri dan kamera pengintai diserbu hampir bersamaan. Di banyak tempat, para penjaga gudang bahkan belum sempat sadar dari tidurnya saat mendengar suara kokang senjata. Sorot senter menyorot langsung ke wajah mereka yang masih mengantuk. Teriakan, "Tiarap, jangan bergerak!" menggema di antara kebun karet yang masih basah oleh embun. Hasilnya setelah 3 jam adalah angka-angka yang tak pernah dibayangkan siapapun. 15 tersangka utama ditangkap. Puluhan individu satwa liar yang masih hidup diselamatkan dari kandang-kandang besi sempit. Bertonton barang bukti, mulai dari gading gajah, cula badak beku, hingga buku catatan, komputer, dan ponsel terenkripsi disegel malam itu juga. Banyak rute pengiriman lintas batas diblokir hanya dengan satu panggilan darurat dari pusat komando. Baru pada saat inilah orang-orang mengerti, USB yang ditelan ke dalam perut Sanca Kembang itu bukan hanya pengakuan bisu, tetapi juga pemantik api yang meruntuhkan seluruh kerajaan gelap. Seorang Raja Sanca telah mati, tetapi kematiannya telah menghancurkan kedok damai peternakannya, mengupas tuntas mata rantai busuk yang berakar dari petani hingga para bos besar di seberang perbatasan. Banyak warga yang tinggal di dekat sana, yang setiap malam was-was melihat truk-truk itu pergi tanpa berani berkata apa-apa, kini baru bisa bernapas lega.
Pemandangan sanca-sanca, hewan-hewan langka yang terkurung dalam kegelapan dan merintih juga berakhir di sini dengan serbuan subuh dari orang-orang yang diam-diam menunggu hujan reda untuk menghentikan darah hitam mengalir dari kawasan Gunung Tujuh. Dan orang-orang masih berbisik-bisik menceritakannya. Setelah malam itu, tidak ada lagi truk yang meninggalkan peternakan pada tengah malam. Sanja telah mati, dan kerajaan gelapnya pun hancur berkeping-keping, persis seperti cara ia terbentuk. Diam-diam, namun menyakitkan hingga ke akar-akarnya. Operasi Sanca berakhir, kerajaan gelap runtuh. Namun yang paling menghantui bukanlah berapa banyak barang bukti yang disita, atau berapa tahun hukuman penjara yang dijatuhkan, melainkan tatapan kosong orang-orang yang tertinggal. Istri, anak, orang tua, tetangga, semua yang pernah percaya pada kedok baik seorang Raja Sanca dari Barat. Persidangan berlangsung dalam suasana yang berat. Ibu Wati, wanita mungil yang dulu selalu berada di belakang suaminya, menyiapkan setiap makanan untuk para pekerja, kini duduk membeku. Wajahnya kuyu, rambutnya yang mulai memutih seakan bertambah putih hanya dalam beberapa bulan. Ia tidak menangis keras, hanya diam-diam menggenggam tangan putra bungsunya, matanya merah. Setiap kali pengacara menyebut nama Pak Budi, suaminya yang telah memilih kematian, paling menyakitkan untuk meninggalkan sesuatu bagi istri dan anak-anaknya. Seluruh desa di Gunung Tujuh, yang tadinya bangga memiliki peternakan sanca terbesar di Tanah Barat, kini menjadi bahan perbincangan. Ada yang kasihan, ada yang menyalahkan, ada helaan napas ketakutan. Anak-anak Pak Budi juga membawa luka tak kasat mata itu selama bertahun-tahun kemudian, tumbuh di tengah tatapan penuh selidik, setengah kasihan, setengah waspada. Sementara itu, keluarga para kaki tangan jaringan itu juga tidak lebih baik. Ada seorang ayah tua yang harus berjalan dengan tongkat ke pengadilan, pasrah mendengar pengakuan anaknya tentang puluhan transaksi jual-beli satwa liar. Ada seorang ibu yang menutup wajahnya dan menangis histeris saat putranya diborgol dan digiring ke mobil tahanan. Semua perhitungan uang dalam sekejap hanya berganti dengan air mata, permintaan maaf yang terlambat, dan keringat yang membasahi lantai pengadilan yang dingin. Seseorang pernah berkata, sebuah kejahatan jarang sekali hanya membunuh pelakunya. Ia selalu menyeret orang-orang tak bersalah ikut ke jurang. Dan itu benar, vonis hukum pada akhirnya akan selesai. Pintu penjara juga akan terbuka setelah bertahun-tahun. Tetapi vonis nurani, tak ada yang tahu kapan akan berakhir. Hari ini, berdiri di atas tanah kosong yang dulu merupakan kandang sanca kembang Pak Budi, orang-orang masih bisa melihat beberapa kandang besi kosong yang ditinggalkan dan beberapa keping sisik sanca yang terbakar matahari. Ibu Wati diam-diam meletakkan semangkuk nasi di samping rumpun tanaman liar, menyalakan sebatang dupa untuk suaminya, orang yang pernah tersesat dan pada akhirnya meninggalkan seluruh keluarganya sendirian, berjuang melawan cemoohan publik. Anak-anak yang tumbuh setelah kasus ini akan membawa kenangan yang tidak mudah dihapus. Ayah mereka pernah menjadi predator, juga pernah menjadi ayah yang baik. Dan kebenaran yang menyakitkan itu akan menjadi luka panjang yang tak kunjung sembuh, mengingatkan seluruh desa yang pernah percaya pada kemegahan sebuah peternakan sanca kembang, lalu harus membayarnya dengan darah, air mata, dan tahun-tahun yang tak akan pernah terlupakan. Kasus Raja Sanca dari Barat ditutup dengan vonis yang setimpal dan air mata penyesalan. Namun gema yang ditinggalkannya akan terus ada, seperti jejak-jejak sanca yang berkilauan di bawah sorot senter pada malam di Gunung Tujuh tahun itu.
Orang-orang masih membicarakan Pak Budi sebagai kisah tragis tentang keserakahan dan penebusan dosa yang terlambat. Seorang pria yang pernah dipuja karena kegigihannya, kini harus memilih mengorbankan diri pada sanca kembang, ular yang pernah ia puja sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan. Di dalam perut ular itu, tidak hanya ada jasad seorang yang tersesat, tetapi juga kompas moral yang telah berkarat selama bertahun-tahun, dibengkokkan sedikit demi sedikit oleh uang, hingga ketika ia ingin mencari jalan kembali menjadi orang baik, semua jalan telah tertutup. USB yang ia telan adalah sebuah pengakuan bisu, mengingatkan kita semua bahwa keserakahan, sekali melewati batas kebaikan, akan menelan bukan hanya satwa di hutan, tetapi juga manusia yang memeliharanya. Dan ketika ular itu tumbuh besar dengan keuntungan dari kegelapan malam, ia tidak akan membiarkan siapapun pergi tanpa terluka. Kisah ini juga bukan hanya tentang seorang Raja Sanca. Ini adalah peringatan bagi siapapun yang mengira bahwa satu jabat tangan kecil dengan kejahatan tidak akan berbahaya. Malam di Gunung Tujuh membuktikan bahwa harga yang harus dibayar terkadang bukan dengan uang, tetapi dengan nyawa, dengan anak-anak yang harus tumbuh membawa luka pada nama baik orang tua mereka. Di kawasan Gunung Tujuh, orang-orang seakan masih bisa mendengar suara sanca kembang menggeliat di antara kandang-kandang kosong. Namun yang lebih dalam adalah pertanyaan yang menusuk. Berapa banyak ular lain yang masih tertidur lelap di bawah selubung kedamaian, menunggu hari untuk menggigit balik mereka yang mengira cukup pintar untuk menjinakkannya? Dalam dunia perdagangan nyawa, kematian terkadang menjadi satu-satunya cara agar kebenaran bisa hidup kembali. Harga dari keserakahan tidak hanya dibayar dengan uang, tetapi seringkali dengan jiwa-jiwa yang tak sempat berbalik arah. Teman-teman semua lagi nonton dari mana aja nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Gimana pendapat kalian tentang cerita yang baru aja aku sampaikan? Aku senang banget kalau bisa baca masukan dari kalian semua. Aku doakan semoga teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan ketenangan hati. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau teman-teman punya cerita seru atau pengalaman unik yang ingin dibagikan, jangan sungkan ya untuk berbagi di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa menjadi inspirasi atau menghibur teman-teman kita yang lain. Ditunggu ya ceritanya.